Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alright. But before we begin our lesson today, ketua kelas tolong pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Alright. But before we begin, Mem akan absen terlebih dahulu ya. Anas, Arika, Ayu, Beni, Dika, Emma, Kayla, Irfan, Nabila, Muhammad Wasis, Radit, Zaskia. Alright. Oke, berarti hadir semua ya. Alright. So, our lesson today is about advertisement. Tapi, sebelumnya, Mem akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran hari ini. Yaitu yang the first is students will be able to identify the meaning in advertising goods, service, and events from the mass media. Jadi, siswa itu diharapkan mampu mengidentifikasi makna dalam mengiklankan barang, jasa, dan peristiwa dari media massa. Kemudian yang second, students will be able to compose written text of advertisements for goods, service, and events currently and according to text. Jadi, siswa diharapkan mampu menyusun teks tertulis iklan, barang, jasa, dan event secara benar dan sesuai konteks. Alright, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah putus asa. Jadikan belajar sebagai bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup kalian. Teruslah meraih ilmu, mengembangkan keterampilan, dan mengejar keunggulan dengan kegigihan dalam belajar. Karena kegigihan dalam belajar, kesuksesan akan menjadi milik kalian. Dan pintu-pintu baru akan terbuka di hadapan kalian. Alright, this is motivation for you all. Dan saya harap semoga dapat kalian terapkan, dapat memotivasi kalian. Okay, alright students, so our material today is about advertisement. But sebelumnya ada yang tahu apa itu advertisement? Yap, Nabila silahkan. Ya, betul sekali. Jadi advertisement itu adalah iklan ya, atau advertisement is a picture, set of words, or a short film which is intended to persuade people to buy a product or use a service. Jadi, betul sekali yang dikatakan temannya itu, advertisement itu adalah iklan, atau di mana iklan itu berarti adalah sebuah gambar, set of word, atau film pendek, which is yang dimana yang memiliki makna, maksud untuk mengajak orang-orang untuk membeli produk atau jasa. Dan advertisement juga dapat berarti a text which gives information about a job that is available and even that is going to happen. Jadi advertisement juga dapat berarti sebuah teks yang dimana memberikan informasi tentang sebuah pekerjaan yang tersedia
dan sebuah acara atau peristiwa acara that is going to happen. Then the purpose. Dan ada juga purpose of advertisement. Ada yang mau membacakan? Alright, silakan Radit. Oke, jadi yang telah dibacakan temannya itu yaitu fungsinya, tujuannya. Advertisement itu adalah to promote, untuk mempromosikan sebuah produk atau barang. Jadi, pembaca or viewer, listener dapat membeli produk atau jasa. Oke, next. What is advertisement consist of? Jadi, advertisement itu terdiri dari yang pertama, the name of the product. Jadi, sebuah iklan itu terdiri dari nama barang dulu. Jadi semua iklan itu memiliki nama produk atau nama jasa, nama ya seperti seems like judulnya. Kemudian the second is interesting design. Jadi ciri-ciri iklan itu juga memiliki desain yang menarik. Dan the next, the selling point of the product. Jadi iklan itu menampilkan beberapa poin-poin penting yang ada dalam iklan tersebut, baik itu tentang pelayanan jasanya, baik itu tentang produk tersebut ataupun lainnya. Kemudian the last is how to get the product. Jadi di sini ada juga yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan produk atau pelayanan jasa tersebut atau even pada iklan tersebut. Misalkan pada iklan produk. Jadi ketika ada iklan produk itu biasanya there is sebuah number phone or alamat yang dituliskan pada iklan tersebut. Nah, itu cara memperolehnya untuk get the product. Oke. Kemudian next is about types of advertisement. Jadi ada juga yang jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan itu yang the first is goods. Goods is advertising goods typically involves promoting physical products such as cars, clothes, and electrics. Jadi, barang iklan itu biasanya melibatkan promosi produk fisik. Di mana produk fisik itu maksudnya barang yang kita pakai, barang yang kita gunakan, like mobil, pakaian, and electronic. Kemudian next, ini juga ada namanya. Ini ada contohnya. This is the simple example for iklan yang berupa produk. Jadi di sini ada gambar produknya, itu ada sepatu ya. Ini gambar sepatu. Ada tulisannya Monday and Tuesday only. Jadi ini hanya tersedia pada hari Senin dan Tuesday saja. Kita dapat buy one get one free. Jadi kita membeli satu dapat gratis satu. Ini all shoes, jadi semua sepatu. Ini pokoknya ini ada semua. Ini juga ada scan-nya, ada QR code-nya untuk how to get the product. Alright, itu contoh untuk for goods. And next, yang kedua jenis advertisement yang kedua, that is service. Advertising service involves promoting intangible service, such as banking, insurance, healthcare, consulting, education, legal, travel, and many more. Jadi layanan iklan yang berupa layanan atau jasa itu melibatkan promosi iklan layanan atau jasa yang tidak berwujud. Seperti like perbankan, insuransi, kesehatan,
consultant, education, legal, travel, and many more. Jadi itu some example of service ya, jenis advertisement service. Kemudian ini ada contohnya juga, electrical service. Jadi ini adalah headingnya ya, ini adalah name-nya yang paling pokok dalam iklan itu. Kemudian ini contohnya ini our service menyediakan electrical, heating system, air condition, pokoknya ini tersedia semua dalam tampil semua dalam yang diiklankan semua itu ada semua jasanya. Dan untuk menghubungi iklan tersebut kita bisa menghubungi nomor yang tertera for free call or www.your.com. Okay? Alright, next types of advertisement. Jadi jenis advertisement yang ketiga dari events, event atau acara. Advertising events involves promoting specific event such as concert, festival, or sporting event. Jadi advertising event ini, iklan yang berupa acara ini melibatkan mempromosikan sebuah acara tertentu, ya seperti festival, acara olahraga, ataupun konser-konser lainnya. Nah ini ada contohnya juga. Contohnya ini adalah Jazz Night 2020. Jadi adalah pertunjukan musik jazz ya. Ini pertunjukan musik jazz. Jadi itu mulainya tanggal mulai itu 14 March 6:30 p.m. Jadi ini mulai malam Saturday Night Live. Oke, ini contohnya ya. Contohnya iklan berupa event. Alright, next. Yep. Nah, for this picture, pada gambar yang tampil ini, iklan ini adalah jenis apa? Jenis iklan apa? Kan tadi kita telah membahas ada 3 jenis iklan kan? So, pada gambar yang tampil ini jenis iklan apa? Ya, ayo, apa? Betul sekali. Jadi ini adalah jenis iklan berupa service ya. Ini adalah pelayanan. Alright. Jadi kalian alhamdulillah telah paham sampai sini ya. But untuk lebih lanjutnya menguji pemahaman kalian lagi, silahkan analisis this picture, analisis ini iklan, then answer this question. Jadi ada 4 pertanyaannya, silahkan kalian analisis iklan tersebut dan silahkan kalian kerja soalnya. Ya, jangan lupa tulis di buku catatannya dan semua tadi yang Ibu jelaskan jangan lupa dicatat ya. Alright, silahkan. Bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Iya, bagus sekali. Alright, we are going to answer this question together. Jadi kita akan menjawab bersama-sama. Adapun soalnya nomor 1, what is being advertised? Jadi apa yang diiklankan? Ya, betul sekali. Jadi yang diiklankan itu adalah komputer dokter. Betul. What does computer doctor means? Ya, betul sekali Ayu. Jadi yang diiklankan itu, jadi komputer dokter itu adalah sebuah layanan atau jasa yang dimana ini menservis komputer yang rusak ya, betul. Kemudian ini adalah dokter ya komputer, betul. Kemudian yang ketiga, how many days a week computer doctor provide or service? Yep, betul sekali, correct. 7 days. And last is, where does computer doctor provide a service? Correct. Betul ya, jadi
menyediakan servisnya itu di rumah, home, or office. Jadi dia mengunjungi rumah kita. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Nothing? Oke, jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semuanya sudah paham ya? Baik. Jadi di sini Mem akan memberikan, I will give you tugas kelompok untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik. Di sini ada 12 siswa ya. Kita akan menjadi 3 kelompok bagian yang terdiri dari 4 orang. Oke, Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 ada Anas, Emma, Ayu, dan Muhammad Wasis. Oke. Kelompok 2 ada Arika, Irfan, Kayla, Radit. Oke, kelompok 2 ya. Dan kelompok 3 ada Beni, Nabila, Zaskia, dan Dika. Oke, silahkan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, jika sudah, Mem akan memberikan LKPD-nya. Mem akan memberikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2. Oke. And kelompok 3. Oke, jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya. Di sini dalam LKPD-nya itu ada 6 soal, ada 3 soal. Soalnya itu yang pertama, first, what is the text about? And what makes the product in the advertisement so special? And nomor 2, according to the text, how long the return guarantee will be valid? And last, where should we return the product if we are disappointed? Oke, jadi itu adalah soalnya 3 soal. Jadi silahkan dikerjakan ya, dikerjakan secara bersama. Dan Ibu beri waktu selama 10 menit, jadi silahkan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1, apakah tugasnya ada yang sulit dijawab atau sulit dipahami? Oh, this. You just explain the key points-nya saja. Jelaskan secara singkat. Langsung ke key points-nya saja. Maksudnya itu kalian cari yang spesial dari iklan tersebut. Kenapa kalian tertarik? Apa yang membuat kalian tertarik dari iklan tersebut? Apa yang spesial dari iklan tersebut? You get it? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kelompok 2 ada yang merasa kesulitan? Ada yang sulit untuk dijawab soalnya? No. What about kelompok 3? Kelompok 3 ada yang sulit? No juga. Oke. Semuanya? Oh, kelompok 1. Yang mana? Oh, biasanya itu we return the product, biasanya itu ada di bagian terakhir jawabannya. You get it? Oke, silahkan dikerjakan semuanya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Silahkan menghadap ke depan semuanya. So, meminta salah satu dari perwakilan masing-masing kelompok itu untuk naik ke atas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, masing-masing kelompok mengerjakan satu nomor. Silahkan bagi yang mau mengerjakan siapa? Yang mengerjakan nomor 1. Kelompok 2, oke, kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Radit ya. Oke, Radit, silahkan. Dan kelompok lain, tolong perhatikan Radit ya.
Oke, Radit, silahkan jelaskan kepada teman-temannya mengenai hasil jawaban diskusi kelompoknya. Dan teman-temannya, silahkan perhatikan Radit ya. Oke, terima kasih Radit. Yang lainnya silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai jawaban Radit? Atau mungkin hasil jawabannya itu berbeda dengan kelompok 2? Silahkan. Ada? Oh, kelompok 1. Jawaban kelompok 1 apa? Oh iya, beda kalimatnya tapi maknanya sama ya, betul-betul. Jadi kalau jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Jadi nomor 1 ini sudah benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kelompok lainnya ada yang ingin menjawab soal nomor 2? Oh, kelompok 1. Oke. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Ayu, Ayu. Oke, Ayu silahkan ditulis dan jelaskan kepada temannya. Oke, yang lainnya, yang lainnya, apakah jawabannya sama dengan jawaban Ayu atau kelompok 1? Apakah sama jawabannya? Sama ya, betul sekali. Jadi jawabannya itu 14 days, betul sekali. Oke, jadi sisa kelompok 3. Nah, kelompok 3 silahkan kerjakan soal terakhir, yaitu nomor 3. Perwakilan dari kelompok 3 siapa? Baik, Nabila, silahkan. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok 3. Apakah kelompok lain ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 3? Sama ya, betul sekali. Jadi ini jawaban yang tepat untuk nomor 3. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan tadi yang telah tampil juga. Oke, jadi Nabila silahkan duduk. Oke, jadi semuanya sudah ya, dan jawabannya alhamdulillah sama walaupun tadi ada yang berbeda tapi betul kedua-duanya. Oke, berarti kalian sudah paham dengan materi hari ini ya. Oke, seperti biasa, Mem akan memberikan kalian kuis di akhir materi. Dan kelompok yang menang, masing-masing anggotanya itu Mem memberikan poin sebesar 20 poin. Oke, jadi aturan mainnya itu setelah menyebutkan soalnya, kalian yang 3 kelompok ini harus berebutan untuk berdiri. Jadi kalian harus berdirinya kompak, dan kelompok yang cepat berdiri dan kompak itu memberikan kesempatan untuk menjawab. Oke? Itu aturan mainnya. Oke. Mem bacakan soal nomor 1. Siap-siap. What is the purpose of advertisement? Kelompok 1. Wow, oke. Kelompok 1 apa jawabannya? Ya, betul sekali. Alright. So, kelompok 1 get 1 point, okay? Next. How many types of advertisement? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 apa jawabannya? Ya, betul sekali. Oke, kelompok 2 mengejar. Get 1 point juga. 1 score. Oke, kelompok 1 dan 2 sudah dapat ya, yang kelompok 3 semangat. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Siap-siap. What type of advertisement on this slide? Apa? Yap, kelompok 3. Yap, betul sekali. So, kelompok 3 sudah get 1 score. Jadi kalian semuanya sudah seri. Kita lanjut ke soal nomor 4. What is being advertised? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 cepat berdirinya. Oke, apa jawabannya kelompok 2? Yap, betul sekali. So, kelompok 2 sudah get 2 poinnya. Oke, jadi 1, 2, 1. Oke. Kemudian, this the last soal.
siap-siap. Jika nanti poinnya sama, jika ada nanti kelompok yang poinnya sama, nanti mem tambah lagi satu soal. But this the last soal. Jika sama nanti mem tambah soal. Soal terakhir. How to get the surface. Oke, ternyata kelompok 2 yang cepat berdiri ya di antara kalian semua. Oke, kelompok 2 apa jawabannya? Ya, betul sekali. So, kelompok 2 sudah get 3 poin ya. Jadi, kelompok 1 1 poin, kelompok 3 juga 1, dan kelompok 2 lah yang pemenangnya. Oke. Jadi, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Thank you for your participation. Oke, jadi kelompok seperti yang mem janjikan, jadi anggota kelompok 2 itu masing-masingnya get 20 poin, dan anggota kelas atau kelompok 2 yang mau mewakili silahkan catat namanya, karena mem akan catat di daftar penilaian dan mem akan berikan 20 poin untuk masing-masing anggota dari kelompok 2. Okay. Alright, student, that is about the material of the day. But before we akhiri pertemuan pada hari ini, kalian harus tahu what is the key points of the day. Oke, jadi kalian harus tahu apa kata kunci, apa yang perlu kita pahami hari ini, yang perlu kita ambil hari ini. Jadi the key points-nya itu adalah an advertisement is a picture, set of words, a short film which is intent to persuade people to buy a product or use a service. Jadi advertisement itu adalah sebuah gambar, baik kata ataupun film pendek, yang dimana bermaksud untuk mengajak orang-orang untuk membeli sebuah produk maupun jasa. And the key points yang kedua yaitu advertisement is consist of name, selling point, how to get it, and interesting design. And the last point is types of advertisements are goods, service, and events. Jadi kalian harus pahami yang 3 poin itu. Ya, itulah key poinnya. And for the next meeting, silahkan kalian learn about materi, prosedur, text. Jadi kalian belajar tentang itu, karena di akhir materi lagi kita akan mengadakan quiz seperti tadi. Okay, everyone, I think that's all for today. See you on the next meeting and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.